Selamat pagi semuanya. Lama ini saya nggak live, ini tadi coba live untuk pagi hari ya. Selamat pagi yang sudah bergabung, selamat pagi semuanya. Ada Angela, terus Rino, Zila, ada live Galang Eka, Dea. Oke, ada Heides, Faradina, Mbak Wulandari, selamat pagi. Ira Sujatmiko, selamat bergabung. Oke, selamat pagi Madam, selamat pagi juga. Ihyan Daseswinda, oke, selamat bergabung. Paramita, oke, selamat bergabung. Ada Aki, Mas Akya 1400, Mbak Diana, terus Mas Sandi. Oke, pagi juga. Selamat pagi Mas Sandi ya. Indah Dwi Surya. Oke, Mas Surya. Selamat pagi. Assalamualaikum Madam, sehat-sehat Madamku. Waalaikumsalam Mbak, alhamdulillah sehat. Oke, Sugeng Enjang Madam, Sugeng Enjang. Mas selamat bergabung. Rok Safara ya. Terus pagi Madam, pagi juga Wahyu Mujiono, Mbak Sarah Supardan. Oke, Marisa, Masya Allah, apa kabar Madam? Sehat selalu. Oke, sehat selalu, alhamdulillah. Terus Mas Rizal Hariwanda, selamat bergabung. Pagi Madam, sehat selalu, alhamdulillah. Suhaimi Elmi, Iwan Dwi, Elma Fadia, terus Rizka Sani, selamat bergabung. Hari ini saya pengen suasana yang berbeda ya. Lagi di luar, di area apartemen, tapi lagi di luar biar ganti suasana. Dan saya juga pengen istilahnya di sini memberikan energi positif buat semuanya yang bergabung. Karena di sini saya duduk-duduk biasanya buang energi negatif, terus kita menyerap energi positif di situ. Oke. Selamat bergabung ya untuk semuanya. Salam dari Solo. Oke. Ada Laksmi juga, selamat bergabung. Hani, pagi Madam, pagi juga. Hari ini banyak sih sebenarnya yang pengen saya bahas satu persatu. Terus kejadian juga, makanya kan lama saya nggak live. Memang ada kerjaan yang perlu saya kerjakan, dan itu menyangkut masalah pasien-pasien saya yang beberapa bulan kemarin banyak pasien-pasien saya yang kena santet seperti itu. Jadi saya berusaha di sini biar sembuh. Alhamdulillah sudah pada sembuh, sudah pada sehat, sudah pada ngabari ya kan. Madam bahas minyak goreng. Oke Mas. Gini, Madam, suamiku kapan ya dapat kerjanya? Mercy Shakila. Oke. Terus Akma Permana, Falah Anissa, selamat bergabung. Selamat pagi Madam, jam 4 subuh di sini, terbangun dari tidur. Iya Mbak, selamat pagi dari Saudi Arabia. Oke. Mbak Eva, selamat pagi ya Mbak Eva. Oke, terus saya ngerjakan beberapa bulan ini, jadi awal tahun, akhir tahun mulai sampai hari ini ya, masih belum tinggal pemulihan untuk pasien-pasien saya yang kena santet ya kan, banyak sekali. Dan sampai istilahnya energi juga terkuras, tapi alhamdulillah saya seneng pada sembuh. Ini nanti akan ada cerita di YouTube saya ya. Kalau nanti saya menghadirkan pasien saya yang sembuh dari santet, insya Allah nanti saya hadirkan kalau beliaunya bersedia untuk datang ya.
orang daerah Jakarta sini aja ini sudah mulai membaik juga. Itu ada yang kena ini apa namanya, kulitnya ini terkelupas semua, melepuh satu badan gitu. Beliau anak pejabat, bapaknya seorang pejabat, anaknya masih usia 25-26 lah kalau nggak salah. Pasien saya, awalnya pasien saya, anaknya, terus bapaknya, terus kemarin kena musibah itu. Alhamdulillah sudah sembuh, sudah bisa kerja, sudah bisa jalan. Biasanya ikut live, cuman lagi kerja, jadi kena energi negatif dari bapaknya. Istilahnya bapaknya kan pejabat, bapaknya nggak kena, yang kena anaknya, keluarganya. Anaknya yang pertama yang kena, yang anaknya nomor 2 enggak, sama nomor 3. Nomor 3 ini enggak begitu parah, cuman sempet pusing, sempet istilahnya mual juga, flu, batuk, terus kayak lemes, terus dikiranya ada gejala covid lah gitu. Ternyata enggak, dites juga negatif. Terus istri dari bapak ini juga ngeluh lemes juga, seperti itu. Nanti bakalan saya ceritakan semuanya detail di situ. Kasihan, ada nanti foto-fotonya bakalan saya pasang, tapi wajahnya enggak, memang bagian sini aja kayak orang kena gatel gitu. Gatel, awalnya gatel seluruh badan, terus habis itu lama-kelamaan kulitnya melepuh sampai sebadan ya, sampai sebadan full. Ini juga kena, tapi nggak begitu parah. Awalnya dikiranya sakit ini DB itu, sakit DB. Terus saya nggak hubungi sama sekali, dianya update status terus gitu, sakit. Oh itu ya udah, saya diam dulu gitu. Ternyata 2 minggu setelah dia pulang, ngomong ke saya, "Madam, sebenarnya saya sakit apa sih gitu, kenapa mbak?" Makanya saya mau tanya, nanti saya dikira ini, coba mbaknya WA ke saya dulu. Ternyata WA. Nah, dari dokter awalnya DB gitu, terus habis DB sembuh didiagnosa lagi ini penyakit autoimun. Jadi muncul bintik-bintik gitu. Awalnya itu DB itu panas, dingin, nggak bisa ngapa-ngapain, kayak orang kena DB gitu loh. Sampai dicek trombosit dan lain-lain normal sih, ya kan. Habis itu sembuh, terus semakin hari kok muncul bintik-bintik, awalnya bintik-bintik merah gitu loh. Nah habis itu kok semakin menyebar di seluruh tubuh gitu, bintik-bintik merah menyebar di seluruh tubuh. Terus saya bilang, "Katanya apa ini mbak?" Saya bilang gitu. "Ini katanya autoimun," kata dokternya gitu. "Kalau autoimun nggak segini juga mbak," saya bilang gitu. "Iya, saya juga feelingnya juga gitu madam, ini memang ada yang ngerjain," saya bilang seperti itu. Saya juga kerasa gitu. Terus dia cerita kalau bapaknya ini mau gosip-gosipnya terbesar di kantornya itu mau diangkat jadi orang nomor 2 di Jakarta, maksudnya di kantor ini ya, kantor pajak seperti itu. Terus gosip-gosipnya itu gitu. Padahal bapaknya nggak mengikuti tes yang akan jadi naik jabatan itu gitu loh. Terus setelah itu dia bilang, "Wong bapak ini nggak ikut loh madam, nggak ikut tes, cuman dari dirjennya pajak sendiri itu ngomong ke bapaknya, karena bapaknya sudah mencapai target yang kemarin saya bahas yang saya ceritakan di YouTube ada ya. Jadi awalnya bapaknya yang kena serangan, tapi sembuh, udah nggak masalah sih gitu. Yang saya bahas sampai pikirannya dibuat kacau, sampai nggak mau masuk kerja, di ruangan juga nggak mau masuk karena dikirimi sesuatu ini, dan dukunnya ini dukun luar Jawa, iya kan. Terus
yaitu karena mencapai target sekitar berapa triliun gitu loh. Terus bapaknya ini kabarnya mau diangkat tanpa tes gitu loh, gosipnya seperti itu lah. Ternyata mungkin si yang iri ini denger gitu loh, karena dulu sempat dipindah di luar kota gitu, katanya seperti itu, pengen mendapatkan jabatan ini gitu loh. Nah terus habis itu ya sudah, anaknya yang kena, jadi imbasnya. Jadi awalnya kayak yaitu DP itu tadi katanya, terus dicek autoimun, bintik merah semua di badan. Habis itu saya bilang, oke, saya obatin. Nanti kalau ini nanti keluar semua nggak apa-apa, itu racunnya keluar semua. Ketimbang nanti mbaknya juga kesakitan, saya bilang seperti itu. Iya madam, jadi lemas, tidur, ngantuk terus gitu. Terus kesakitan, kepala pusing, ini sakit bagian sini. Ini terus bintik-bintiknya terus menyebar. Jadi waktu si pasien saya ini konsultasi di saya, itu udah mulai muncul bintik-bintik itu. Terus saya obati, saya bilang gini, nanti kalau ini muncul semua nggak masalah, itu racun, saya bilang gitu. Terus nanti gimana madam, itu nanti juga kulitnya juga udah mulai ini. Jadi bintik-bintik ini tadi ada yang isinya air, jadi kayak air gitu melepuh gitu. Kulitnya itu udah kayak orang ini ganti kulit gitu, jadi seluruh badan ini ganti kulit. Lapisan kulit pertama sampai merinding, lapisan kulit pertama ini udah bersisik gitu loh modelnya, bersisik. Ini nanti bakalan ini nggak madam, bakalan hilang nggak bersisiknya, ini bakalan hilang, saya bilang seperti itu. Mbaknya coba cari ke klinik apa untuk biar kulitnya ini cepat ngelupas, saya bilang begitu. Jadi ini saya keluarkan semua racun-racunnya, saya bilang seperti itu. Oke, jadi awalnya pertama sisik ini keluar, kulit ini yang bersisik sampai melepuh, sampai keluar air, sampai dia bengkak di situ, ya kan? Sampai dia bengkak. Terus ini udah bersisik. Yang pertama, kulit pertama ini dia ngelupas. Udah madam, kulit pertama ngelupas sampai di badan. Kulit kedua otomatis kan masih ada lapisan lagi. Ini ngelupas lagi sampai lapisan kulit ketiga. Nah, di situ habis itu ini keluar ngelupas. Jadi habis ngelupas itu kulit, dia juga bengkak dan keluar cairan itu tadi, air, kayak air, nggak tahu itu nanah atau apa, tapi kayaknya itu air gitu loh bentuknya. Fotonya ada sih sebagian, bentar saya ini ya. Sekarang udah sembuh, udah mulai bersih ininya. Awalnya seperti ini. Ini udah mulai sembuh. Ini udah mulai sembuh. Itu udah mulai sembuh itu. Bentar, yang parah sendiri, mohon maaf sampai kayak gini. Itu sampai di perut. Terus kayak gini. Itu. Jadi merah, kulit ngelupas. Ini kayak gini. Sampai seperti ini sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Nah kayak gini. Jadi melepuh seperti itu ya, melepuh seperti itu. Awalnya hanya bintik awalnya. Bentar, awalnya hanya bintik itu. Sebentar,
Terus sekarang udah ini pori-porinya udah membuka, jadi ini bintik-bintik ini pori-pori dia. Saya suruh cek di dokter juga, ini pori-pori udah mulai keluar, udah mulai kayak kulit bayi lagi nih. Ini udah bersih itu. Jadi di sini beberapa bulan ini memang sangat luar biasa ya, maksudnya ujian saya mengerjakan pasien-pasien kasusnya banyak seperti itu. Ini jadinya ini bentar, ini udah mulai membaik, ini yang tadi udah sembuh, terus ada yang awal parah tuh. Ini juga dibuat, jadi ini juga apa namanya, merah terus bintik-bintik, terus sekarang auranya alhamdulillah. Fotonya jangan ya itu. Jadi sekarang udah bersih, ini udah bersih, pori-pori udah keluar. Yang kapan hari ini masih ada yang anu. Terus ngelupas, bener-bener ngelupas, proses ngelupasnya kayak gitu. Bentar, ada lagi. Nah kayak gini, ini udah bersih dia, ini waktu proses itu. Nah seperti itu. Jadi apa, ujian saya itu banyak di situ waktu ngerjain itu. Ikan saya sampai mati sekitar, kalau nggak 4 ya 6 ikan saya mati selama seminggu berturut-turut. Saya kan ada akuarium, ada ikan koi, koki, itu saya masukkan situ itu. Terus yang ikan saya yang koi besar segini, udah panjang, dia tahu-tahu ngeloncat dari akuarium ke tanah, bayangin. Terus matanya itu keluar kecoa, tapi hidup sampai sekarang alhamdulillah. Kan aneh gitu loh. Nah waktu saya ngobatin kan, saya ibunya kan WA saya, mamanya WA saya, Mbak Rifda kesini kapan gitu. Terus saya atur jadwal, kalau bisa minggu ini saya kesana bu gitu. Oke, ditunggu ibunya, bapaknya udah di kantor. Terus saya nyembuhin anaknya itu. Adik saya nggak tega lihat saya sendirian, ibaratnya apa, nanti kalau ada apa-apa gimana gitu. Aku ikut gitu katanya. Ikut bener, saya bilang gitu. Iya. Udah, saya udah apa namanya, di situ udah berangkat sama adik saya ikut kan. Udah dek, kamu di mobil, saya bilang seperti itu. Kamu di mobil aja, saya bilang seperti itu. Saya tak masuk di rumah. Jadi rumah juga saya bersihkan, semuanya saya bersihkan. Masih proses saya pengerjaan saya ritual di situ. Itu siang-siang, berangkat sekitar jam 11 jam 12. Sebelum berangkat saya bilang gini, ya Allah sembuhkan mbak ini dari sakitnya. Langsung hujan deres sampai di Bintaro sana, rumahnya kan Bintaro. Itu terus hujan, terus saya WA ibunya, mamanya, bu ini masih hujan deras, terus angin. Walaupun saya bawa mobil kan, saya juga ketar-ketir kan gitu. Nah akhirnya ya udah, iya mbak nggak apa-apa, santai. Jam 12 itu masih hujan, ya udah dek berangkat kita. Iya berangkat. Nah habis berangkat di situ, adik saya di mobil, saya masuk ke dalam rumahnya, saya bersihkan, saya masih proses ritual, proses pengerjaan di situ. Saya langsung pas gini sekitar setengah jaman lah, sekitar setengah jam 45 menit, langsung saya keluar rumah. Ibunya kaget, kenapa ini kayaknya adik saya kemasukan, saya bilang gitu. Maksudnya langsung nggak sadar, bener. Saya buka mobil di situ, adik saya udah hilang.
pacarnya WA saya, adik hilang gitu. Saya nggak buka HP, baru saya selesai itu saya buka HP, muntah-muntah adik saya, muntah-muntah sampai nggak sadar, sampai udah kayak lemes. Aduh, untung nggak saya ajak masuk gitu loh. Kalau saya ajak masuk sudah paling ya udah amburadul lah istilahnya, seperti itu. Di mobil aja udah kayak gini gitu loh, muntah-muntah di mobil, terus udah kayak lemes loyo gitu. Udah habis ini selesai, saya bilang seperti itu, paling setengah jam lagi selesai saya, kamu di sini baik-baik, saya bilang seperti itu. Iya, itu adik saya udah saya bangunin, bangun, terus ibunya kaget, kenapa mbak, adik saya nggak sadar, udah hilang, saya bilang seperti itu, terus muntah-muntah itu. Makanya kan ibarat kalau energi seperti ini, adik saya kan juga nggak tega kalau saya sendirian kemana-mana gitu loh. Biasanya kan saya ada Om Herdi yang biasa nganterin saya gitu loh. Pas itu Om Herdi lagi kerja, akhirnya saya berdua aja gitu. Kalau ada Om Herdi kan enak, ada yang ngawasin adik saya di mobil gitu. Nggak ada, udah. Habis itu ya udah. Terus udah kamu baik-baik, ini hampir habis ini selesai, saya bilang seperti itu. Iya gitu, bener sembuh sekarang, alhamdulillah. Dampaknya luar biasa, dan sampai alhamdulillah sembuh total. Wah, senang saya ini, sembuh total. Terus ini bentar. Nah, ini waktu masa penyembuhan saya. Jadi ininya udah mulai hilang lah si anunya ini. Nah, melepuhnya ini, ganti kulit ini. Ini yang paling parah juga. Terus itu waktu kesana saya waktu saya ritual itu, saya pengerjaan di situ, kulitnya masih seperti ini. Itu sekarang alhamdulillah sembuh. Itu sampai terus saya habis itu tadi selesai, gimana mbak, udah beres gitu ibunya, udah. Terus saya masuk lagi, saya ngobatin pasien saya itu di kamarnya, kulitnya itu tadi yang masih bersisik itu tadi, saya kesana. Habis itu mbaknya rebahan aja, saya nggak menyentuh kulitnya gitu, takutnya nanti ini semakin ibaratnya kalau ini kan energi negatif, nanti takutnya dia kayak terbakar atau gimana rasanya. Saya dari jauh, dianya tidur, saya suruh rebahan, saya ngerjain di situ. Udah, kamarnya itu juga dikerjain kayak pengap, kayak apa ya istilahnya, dia dikirim energi negatif gitu, nggak tenang gitu. Nah, habis itu saya kerjakan di situ, beliau mbaknya ini merasakan enak, merasakan apa namanya, kayak ini kayak dicabut gitu semuanya, energi negatifnya kayak dicabut gitu rasanya. Terus enteng, 1 hari 2 hari, terus ngomong ke saya, enaknya saya kerja kapan madam, kalau bisa minggu depan, kalau nggak bisa 2 minggu lagi nggak apa-apa, kan WFH, saya bilang seperti itu. Iya, akhirnya minggu pertama madam saya belum bisa kerja. Nah, habis saya kesana seminggu, kulit ini udah mulai bersih, udah mulai yang lupas ini udah mulai ini, tinggal sedikit aja, dia kan pengen masuk kantor. Tapi yang di kaki bengkaknya itu masih ada, jadi apa ya, itu udah melepuh, udah kulitnya udah terkelupas, bengkaknya ada, jadi dibuat jalan itu sulit, kayak gini nggak bisa kenceng gitu loh. Nah, habis itu udah mbak, nggak apa-apa, pelan-pelan, nanti yang bawah saya sedot, saya bilang seperti itu, biar nggak bengkak gitu, seminggu lagi bisa masuk, saya bilang seperti itu. Ternyata bener, udah mulai saya sedot, udah mulai ini udah mulai ringan jalan, kulitnya udah bersih, tinggal itu tadi pori-porinya ini, bintik-bintik untuk pori-pori udah mulai ngumpul seluruh badan, jadi kayak kulit
ini dari lahir keluar kita bayi kulitnya seperti itu sekarang, alhamdulillah. Ya itu cobaan saya beberapa bulan kemarin ngobati itu. Terus ada yang kena santet juga, selain ini juga ada, kena pelet juga ada. Jadi terus itu selama 3 bulan berurutan, yang parah-parah lah ibaratnya seperti itu. Kalau untuk pengelarisan, takluk tunduk itu kapsul aura bagi saya umum lah, nggak ada masalah lah ya. Cuman yang di sini itu tadi ada pasien masuk, itu tadi banyak yang kena seperti itu tadi. Jadi ya udah, saya terima gitu. Alhamdulillah ya pada sembuh, saya senang. Udah seneng, ibunya juga udah seneng kayak gitu. Udah bisa jalan, udah bisa masuk kantor. Kemarin WA, madam udah masuk kantor nih gitu. Wah alhamdulillah saya. Dari itu tadi kulit yang ngelupas sampai dia sembuh itu. Makanya kan banyak, madam kok lama nggak live, kok sibuk sama YouTube dan lain-lain. Enggak sibuk sama YouTube juga, karena pengerjaan ini juga butuh perjuangan gitu loh. Ini antara hidup nyawa seseorang, mati seseorang gitu. Kemarin juga ada kena tumbal juga, pasien saya dari Tulungagung, kerja di dia borongan ngecat sama temennya, terus disuruh nebang pohon sama dia ditebang, padahal itu ada penunggunya, langsung di sini bengkak segini. Ini masih proses penyembuhan saya. Bengkak segini, sekarang nanahnya udah keluar gitu. Itu dibuat tumbal sama yang jaga rumah, maksudnya yang punya rumah itu dibuat tumbal dianya gitu. Ini proses penyembuhan, masih keluar nanahnya, udah bisa jalan-jalan. Itu awalnya lemes, panas gitu, tahu-tahu itu bengkak gini, dibuat tumbal sama orang yang punya rumah. Itu juga katanya Jumat ini bakalan dibuat mati lah, istilahnya seperti itu. Ya udah saya kerjakan, udah saya bersihkan. Sekarang tinggal nanahnya ini keluar semua di sini. Masih proses penyembuhan. Banyak sekali bulan-bulan ini saya diuji dengan seperti itu. Pasien-pasien. Kalau untuk pengobatan nggak ada masalah, maksudnya pengobatan medis nggak ada masalah. Yang berat itu ya non medis, itu kena santet seperti itu, teluh seperti itu, tumbal. Nanti ceritanya bakalan saya kupas lah di YouTube. Ini tadi sebagian aja sebenarnya gitu. Oke, terus bentar. Siapa? Madam bahas minyak goreng. Alia Ulfa, Ani Putri, Sinta Desrini. Selamat pagi madam, salam sehat Bunda Endah. Fonti, Aska, Mia, Rahma, Rain, Tina Agustin, Desi Rizaldi, Ferry Sakti, McLary, Virgiana Diva, New Ilmi, terus Usman, Mas Sandi. Itu apaan yang dikirim madam? Yang dikirim ya jin. Energi negatif. Oke, Muhtar, Dion, Eni, merinding liatnya itu mas. Makanya kan, ayo madam kapan live, bukannya saya gimana, tapi habis nyelesain itu tadi gitu loh. Ya untungnya peliharaan saya yang di rumah, anak saya banyak 11 itu, alhamdulillah ndak kenapa-napa. Mencret cuman kemarin sempet mencret sih, tapi udah sembuh. Cuma 1 atau 2 peliharaan saya yang ikan mati itu tadi ada 6 kalau nggak salah. Sampai baru beli lagi, besoknya mati, beli lagi padahal sehat gitu. Yang nggak habis pikir juga itu tadi,
ikan tahu-tahu keluar dari akuarium, matanya keluar kecoa, bayangkan. Padahal nggak ada apa-apa. Juga ikannya loh, kalau logikanya akuarium itu ada kecoanya kan mati di atas, mau ada airnya kok. Paling nggak ngambang, kalau nggak mati itu nggak ada sama sekali. Langsung matanya, loh keluar kecoa gitu. Kan aneh, iya kan? Ada siapa? Gilang, Eka, Olive, oke. Mbak Nira, selamat bergabung. Reni, Mimi, McFlurry. Ini kiriman atau murni sih madam? Kasihan banget, kiriman. Jadi orang pinternya dari luar Jawa. Saya nggak mau ngomong daerah mana, nggak mau itu. Ya. Susah mam. Oke. Rasasian, Pop Shofi. Pagi madam, pagi juga. Selamat pagi Mbak Nira. Josephine. Oke, halo madam, selamat pagi. Ibu Tuti, selamat bergabung. Oke. Ika Ferawati, Devi Wahono, Winat Paula, Santosa Sui, Kawai, Mas Diandaru, oke. Rubai. Terus siapa lagi? Septi, Ray Adam, Bondel Bon, oke. Venita Toro, Olive, Adistia, Titik, Favaneni, oke. Apalagi yang pelet juga ya madam, oke. Itu yang pelet juga itu. Jadi ya memang itu tadi, pelet, santet, teluh. Pelet kemarin ada ya, ini saya pengobatan pelet sudah dikasih sekitar berapa ya, seminggu kalau nggak salah. Ini udah balik lagi sama istrinya minta tolong saya gitu. Ternyata udah dikasih, sudah dibuyarkan, udah beres, sampai suaminya nangis itu. Terus ada lagi Iskandar, Wahyudi Dewi Widya, pagi madam, salam bahagia. Mas Ferry, selamat pagi. Lim Wijaya, selamat bergabung. Pagi madam, pagi juga. Laras Indah, Lim Wijaya. Oke, terus Fayundari, Novita Mul, Oci, oke, selamat bergabung. Jadi seperti itu ya. Sampai ibarat itu saya ngerjain pagi itu saya masih ritual. Pagi masih ritual sampai siang, malam kan ritual. Mandi itu siang saya sampean nyelesaikan si pelet, santet, terus nyelesain masalah itu juga, teluh kayak gitu. Jadi ya sampai ya udahlah, energi memang terkuras habis, tapi alhamdulillah semuanya sembuh. Saya juga tidak apa-apa, keluarga saya sehat alhamdulillah ya kan. Adik saya juga tidak apa-apa di apartemen sama saya. Hewan peliharaan saya juga, anak-anak saya ada 11 alhamdulillah sehat semuanya. Jadi ya udah gitu. Alhamdulillah itu, saya nggak masalah sih, yang penting aman. Saya bantu orang, alhamdulillah sembuh. Keluarga saya juga tidak terkena apapun efeknya, seperti itu. Oke, selamat bergabung semuanya. Nanti bakalan saya ceritakan kejadian-kejadian yang saya alami waktu ini tadi, yang kena pelet, kena santet, kena teluh kayak gitu-gitu di YouTube saya ya, masih proses nanti. Makanya madam kok nggak live, apa karena mikir YouTube ini live? Enggak, bukan itu ya, karena itu tadi masalah yang rumit berhubungan dengan nyawa seseorang itu. Oke ya, itu hanya sekedar cerita dari saya kenapa saya lama nggak live Instagram. Jadi biar pada tahu gitu loh. Oke, selamat bergabung. Terus hari ini saya juga ya udah, saya pengen pagi-pagi live, gimana pada masuk nggak gitu. Ternyata alhamdulillah lumayan, pagi-pagi udah ada yang gantian dengarkan saya ngoceh di pagi hari.
Habis ritual saya mandi, ya udah gitu. Yaitu saya sampai apa ya istilahnya, mandi nanti dulu, yang penting kerjaan saya beres gitu. Kalau makan ya makan gitu lah. Kalau habis pembersihan seperti itu, ya apa ya namanya, untuk makan aja pasti balik gitu. Nggak bisa kita makan enak habis kita kerja, makan enak nggak bisa gitu. Efeknya seperti itu. Dibilang saya, madam hidupnya enak banget gini gitu, nyawa orang, nyawa keluarga saya kayak gitu. Jadi ya udah. Sekarang udah bisa saya live lagi, sudah bisa bekerja. Ini yang lain masih proses penyembuhan, tinggal sedikit-sedikit aja. Kayak ini tadi udah sembuh, tinggal saya ngecek pemulihannya gimana gitu, saya harus gimana gitu aja. Kalau untuk yang parah-parah udah 1 sampai 3 bulan itu udah saya gas, saya ritualkan. Memang semua pasien saya ritualkan di situ. Kalau masalah penglaris dan lain-lain kan masalah biasa, maksudnya umum lah ya. Tapi kalau masalah yang kayak gini kan kita juga harus tiap hari ngontrol, tiap hari ini gitu. Memang semua saya kontrol. Tapi tahu-tahu beliaunya WA, "Mbak, ini seperti ini kok seperti ini, takutnya nanti gimana lah." Orang namanya orang panik, namanya orang bingung ya kan. Posisi anaknya seperti itu, ya kan, posisi suaminya, posisi pribadinya seperti itu, ya sudah gitu. Ya saya balas, oh ini seperti ini seperti ini, saya jelaskan seperti itu. Terima kasih ya. Jangan lupa kalau mau konsultasi di saya, langsung di klik link di bio Madam Rifda, WA di 0812 491 0969. Dan jangan lupa subscribe YouTube Madam Rifda channel. Di situ nanti akan ada cerita-cerita, peristiwa, terus proses pengobatan juga, terus cerita dari pasien. Ada istilahnya di sini apa namanya? Nanti pengertian dari ini kapsul aura untuk apa, takluk tunduk, itu nanti bakalan saya kupas di situ satu persatu di YouTube saya ya. Oke. Sampai di sini dulu, selamat pagi ya. Terima kasih yang sudah subscribe, follow, like dan komen YouTube saya ya. Terima kasih. Kalau mau konsultasi langsung klik link di bio Instagram ini, Madam Rifda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nanti kalau ada waktu saya bakalan live lagi. Terima kasih. Selamat pagi. Salam mesem guyung glewek dari Madam Rifda.